Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini bil khair wal afiyah. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang isim isyarah. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia adalah kata tunjuk. Apa sih itu kata tunjuk? Kata tunjuk adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda, baik itu dekat ataupun jauh. Nah, langsung saja yuk kita belajar bersama-sama. Nah teman-teman, ini adalah contoh-contoh dari kata tunjuk dalam bahasa Arab. Hadza dan hadhihi yang artinya ini, zalika dan tilka yang artinya itu. Ini untuk menunjukkan kata benda yang dekat. Misalkan benda itu kita bawa. Nah, ini buku. Nah, karena ini dipakai untuk benda yang dekat dengan kita. Kalau zalika adalah untuk menunjukkan kata benda yang jauh dari kita atau jauh dari jangkauan kita. Misalkan di sana ada masjid. Itu masjid. Zalika masjidun. Nah, berikut adalah perbedaan penggunaan kata hadza dan hadhihi. Contoh yang pertama adalah hadza. Hadza faslun yang artinya ini kelas. Penggunaan kata hadza di sini adalah untuk kata benda yang muzakkar. Nah, untuk teman-teman memudahkannya, silahkan lihat kata faslun. Kata faslun pada akhir kata tersebut tidak ada tak marbutoh atau tun biasanya ya. Itu menunjukkan benda yang muzakkar. Jadi teman-teman bisa menggunakan hadza untuk kata tunjuk benda ini atau benda yang muzakkar. Nah, contoh yang kedua adalah hadhihi kurrosatun yang artinya ini buku tulis. Pada contoh yang kedua ini teman-teman bisa melihat ya tanda yang Budina kasih warna merah itu menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda yang muannas. Nah, dengan ciri-ciri ada tak marbutoh atau tun di akhir kata. Nah, untuk kata yang seperti ini teman-teman bisa menggunakan hadhihi untuk kata tunjuk dekat. Oke, begitu juga dengan kata tunjuk yang jauh. Kata tunjuk jauh adalah zalika dan tilka. Contoh yang pertama, zalika faslun, yang artinya itu kelas. Penggunaan zalika sama dengan penggunaan hadza. Hanya saja artinya yang berbeda. Zalika adalah untuk benda yang muzakkar atau kata tunjuk untuk benda yang muzakkar. Atau lebih mudahnya tidak ada huruf tak marbutoh di akhir kata. Nah, untuk contoh yang kedua adalah tilka kurrosatun, yang artinya itu buku tulis. Contoh yang kedua ini sama dengan contoh yang pertama, yaitu hadhihi kurrosatun. Nah, pada contoh yang kedua ini penggunaan kata tunjuk yaitu kata tunjuk jauh. Jadi kita menggunakan tilka. Nah, Budina akan bacakan contoh penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Kata yang pertama adalah hadza waladun, yang artinya adalah ini anak laki-laki. Dan kolom yang kedua adalah zalika aliyun, yang artinya adalah itu Ali. Perlu teman-teman ketahui bahwa hadza dan zalika tidak hanya digunakan untuk kata tunjuk benda mati saja, akan tetapi bisa digunakan untuk nama orang laki-laki ataupun jenis kelamin laki-laki. Misalkan waladun adalah anak laki-laki, teman-teman bisa menggunakan hadza ataupun zalika. Nah, kakek adalah orang laki-laki, jadi teman-teman bisa menggunakan hadza dan zalika. Begitu pula dengan ayah, paman, kakak laki-laki, dan banyak lagi. Nah, untuk nama itu juga sama. Jadi kalau teman-teman bisa mau menunjukkan nama laki-laki, itu bisa menggunakan hadza ataupun zalika. Nah, contoh yang ketiga dan keempat adalah
hadhihi bintun, yang artinya ini anak perempuan, dan tilka Fatimatun, itu Fatimah. Nah, teman-teman bisa melihat pada kolom yang ketiga, ini anak perempuan, yang artinya hadhihi bintun. Kata bintun di sini tidak ada tak marbutoh di akhir katanya. Akan tetapi bintun di sini adalah orang perempuan atau anak perempuan. Jadi semuanya yang berjenis kelamin perempuan itu bisa menggunakan hadhihi ataupun tilka. Contohnya ibu, bibi, kakak perempuan, anak perempuan, dan lain-lain. Nah, contoh yang terakhir adalah Fatimah atau nama anak perempuan. Jadi, jika teman-teman menemui nama perempuan dan ingin menunjukkan dengan bahasa Arab, teman-teman bisa menggunakan kata hadhihi dan tilka. Contohnya lagi, hadhihi Aisyah, hadhihi Zainab, hadhihi Dina, hadhihi Salma, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini, yaitu tentang penggunaan isim isyarah atau kata tunjuk. Untuk lebih jelasnya, Bu Dina akan jelaskan lagi minggu depan insya Allah. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.